Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Baik, ikhwan fillah wa akhwat para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini selepas salat maghrib kita kembali melanjutkan kajian ilmu kita dari pembahasan Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kita akan melanjutkan dengan pembahasan bab yang baru masih dalam kitab salat, yaitu tentang sholatul jamaah wal imamah, tentang masalah sholat berjamaah dan juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah imam. Sebelum masuk ke hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah sholat jamaah di sini, kita lihat terlebih dahulu pengertian sholat jamaah. Al-jama'atu fil lughah, kata jamaah secara bahasa itu berasal dari kata jama', yang artinya banyak, terpisah-pisah. Banyak, terpisah-pisah, namun saling dekat satu dan yang lainnya. Ya, ada mutafarriq, yaitu menyatukan sesuatu yang terpisah-pisah sehingga semakin dekat satu dan yang lainnya. Sedangkan secara istilah yang namanya jamaah yaitu minimalnya adalah 2 orang, yaitu terdiri dari 1 imam dan 1 makmum. Yang disebut jamaah secara istilah itu adalah minimal 2 orang, yaitu ada 1 imam dan ada 1 makmum. Sedangkan pengertian jamaah dalam nas atau dalil itu adalah jamaah untuk di masjid. Jadi kalau kita temukan dalam dalil ada perintah sholat jamaah, maka yang dimaksudkan adalah jamaah di masjid. La jama'atul buyut, bukan jamaah yang ada di rumah. Jadi bukan ada seorang suami, istri, kemudian anak-anak buat jamaah sendiri. Ya, ini bukan yang dimaksudkan dalam dalil. Jadi kalau ada dalil yang katakan sholat jamaah lebih afdol 27 derajat daripada sholat yang sendirian, maka yang dimaksudkan dengan dalil seperti ini adalah jamaah di masjid, bukan jamaah di rumah. Walaupun, ya ini berjalan penting, walaupun kalau ada yang membuat jamaah di rumah, sholatnya tetap sah. Walaupun kalau ada yang membuat sholat jamaah di rumah, tadi ada suami, kemudian ada istri dan anak-anaknya di situ, dia buat jamaah, misalnya sholat maghrib, maka sholatnya itu sah.
Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Sholatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan." Salat seseorang secara jamaah itu dilipat gandakan daripada salat di rumahnya. Dan juga lebih dilipat gandakan daripada salat di pasarnya, yaitu sebanyak 25 derajat. Yaitu sebanyak 25 derajat. Nanti ada penjelasan sendiri kenapa di sini dikatakan 25, nanti ada dalam riwayat yang lain ada 26, ada juga 27, ada juga dengan ucapan 20 sekian derajat. Sebagian ulama itu menerangkan kenapa derajatnya sini berbeda-beda. Jadi bukan hanya 27 seperti yang kita sering dengar, namun ada dalam riwayat lain nanti disebut seperti di sini 25. Ini dikarenakan bisa jadi jamaah yang ada itu lebih banyak, maka pahalanya lebih besar. Jamaah yang ada itu lebih banyak, pahalanya lebih besar. Itu di antara pengertiannya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah tadi dilipat gandakan 25 derajat. Maka ini menunjukkan sholat di rumah tadi tidak dikatakan batal, namun cuma dikatakan lebih utama sholat berjamaah daripada sholat yang sendirian di rumah. Ya, daripada sholat yang dilakukan di rumah. Ini menunjukkan kalau ada yang melakukan sholat di rumah, ya nanti kalau kita bahas tentang kaum pria misalnya, ada yang melakukan sholat di rumah, sholatnya tetap sah. Namun nanti ada perinciannya, apakah dia meninggalkan sesuatu yang wajib ataukah dia meninggalkan sesuatu yang sunnah. Nanti kita akan menjelaskan tentang hukum sholat jamaah. Kemudian ada perintah juga untuk melaksanakan sholat jamaah, seperti misalnya dalam sabda Nabi SAW, "Man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman." Siapa yang senang bertemu dengan Allah besok dalam keadaan muslim, falyuhafiz ala haula'is salawati haitsu yunadi bihin. Maka hendaklah dia menjaga sholat yang 5 waktu tersebut dimanapun dia berada. Hadis ini menunjukkan kalau dia lakukan sholat di rumah pun tetap sah. Ya, lakukan di masjid juga sah. Ini kan dikatakan di sini haitsu, dan haitsu di sini dalam bahasa Arab itu punya 2 pengertian, yaitu bisa menunjukkan tempat dan juga bisa menunjukkan waktu. Ya, bisa menunjukkan tempat dan bisa menunjukkan waktu. Berarti kalau dia lakukan di tempat manapun, sholat tadi tetap dikatakan sah. Namun tentang masalah hukum nanti akan kita lihat bagaimanakah hukum sholat berjamaah itu sendiri. Yang jelas di sini sekali lagi, kalau ada dalil yang menyebutkan sholat jamaah, maka harus dipahami terlebih dahulu yang dimaksudkan adalah sholat berjamaah di masjid. Ya. Oleh karena itu, ini ceritakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Beliau katakan bahwasanya yang disebutkan dalam Fathul Bari. Oleh karena itu sebagian salaf ketika mereka luput dari sholat berjamaah di masjid, gak dapat jamaah lagi berikutnya, gak dapat lagi jamaah kedua, gak dapat lagi jamaah ketiga, maka di sini dikatakan oleh Ibnu Hajar, maka dia pergi ke masjid lain. Ya, dia pergi ke masjid lain. Supaya apa? Supaya dapat jamaah lagi. Di sini kata Ibnu Hajar, walam yazhab ila baiti wa yusalli bi ahli liyakunu jama'atan. Dan di sini orang ini atau salaf ini, ulama dahulu itu mereka tidak, sudah saya balik saja ke rumah, biar nanti saya lakukan sholat dengan keluarga saya secara berjamaah. Tidak. Dia lebih prioritaskan di masjid. Ya, dia lebih prioritaskan di masjid. Itu makanya tadi saya katakan, kalau ada dalil yang menyebutkan tentang perintah sholat berjamaah, maka yang dimaksudkan adalah sholat berjamaah di masjid. Adapun faedahnya, selain faedah diniyah dari sisi pahala, juga dari masalah dari sisi duniawi pun, sholat berjamaah itu punya manfaat. Orang-orang itu menyangka bahwasanya kalau ngumpul-ngumpul bisa ngobrol, itu kalau buat arisan, ya ada baca-baca zikir tertentu, nanti kumpul bareng-bareng.
Mereka lupa bahwasanya sholat berjamaah itu bisa menyatukan hati-hati kaum muslimin. Ya, ini bisa lebih menyatukan hati. Karena kalau ada yang sudah punya kebiasaan jamaah di sini, dia tahu nantinya, oh orang ini kok tidak hadir saat ini. Maka nanti akan ditelusuri, oh mungkin dia itu sakit. Tahunya orang itu sakit karena dia tidak datang sholat berjamaah, padahal sudah punya kebiasaan sholat berjamaah. Ada ingin rapat untuk masyarakat, nah itu juga mungkin bisa dilakukan nanti setelah dilakukan sholat berjamaah tadi. Orang-orang pada ngumpul, kemudian setelah itu ya dilakukan rapat untuk kepentingan bersama tadi. Ya, oleh karena itu kalau ada yang alasan bahwasanya ya kumpul-kumpulnya ini harus dengan baca Quran bareng-bareng atau baca zikir-zikir tertentu bareng-bareng, tidaklah tepat. Ya, yang lebih utama di sini adalah dengan ngumpul-ngumpulnya di sini dengan sholat berjamaah. Ya, makanya kalau di Arab sana itu tidak ada kayak kita ada ya rapat-rapat RT kayak begitu. Mereka biasanya tahu keadaan masyarakat bagaimana sekitarnya, dia tahu dari sholat berjamaah. Karena sering ke masjid nanti tahu, oh ini ada tetangganya yang sakit. Oh ini tahu ini ada yang butuh kebutuhan ini dan itu. Semuanya dari sholat berjamaah. Ya, semuanya dari sholat berjamaah. Jadi ini yang lebih dipentingkan daripada ngumpul-ngumpul seperti itu. Jadi dia punya manfaat dari sisi diniyah, yaitu dari pahala yang besar yang nanti akan diperoleh, dan juga dari sisi duniawiyah, yaitu kemanfaatan yang didapatkan di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat tentang keutamaan sholat berjamaah. Ya, fadlu sholatil jamaah, keutamaan sholat berjamaah. Kita lihat hadisnya dari di sini disebutkan ada 3 hadis sekaligus, namun dengan riwayat yang berbeda saja. Yaitu hadis nomor 397, 398 dan 399 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jama'ati afdalu min sholatil fadzi bis-sab'i wa 20 darajatan." Muttafaqun alaihi. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Salat jamaah lebih utama dari salat sendirian, yaitu sebanyak 27 derajat. Di sini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walahu ma'an Abi Hurairah. Dan juga ada riwayat dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, disebutkan keutamaannya tadi bi khamsin wa 20 juz'an, yaitu lebih utama 25 bagian. Kalau tadi 27 derajat, yang ini 25 bagian. Wa kadzalika Bukhari, dan juga terdapat riwayat dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia mengatakan darajatan. Tadi riwayat yang disebutkan dengan juz'an, ini disebutkan dengan riwayat darajatan, dengan derajat. Jadi kita lihat terlebih dahulu istilah yang digunakan dalam hadis. Ada penyebutan sholatul jamaah afdal. Itu disebutkan afdal, berarti ada kalimat afdaliyah, artinya lebih utama. Ya, lebih utama. Dan pengertian sholat jamaah di sini, sebagaimana saya telah singgung di awal, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang katakan sholat jamaah ini terserah, ini mau di rumah, mau di masjid, mau di pasar, pokoknya kalau dia lakukan berjamaah masuk dalam hadis ini. Namun ada pendapat yang lainnya yang mengatakan yang dimaksud adalah jama'atul masjid, la jama'atul buyut. Yang dimaksudkan itu adalah jamaah di masjid, bukan jamaah di rumah. Karena penyebutan seperti ini ada dalam riwayat yang lainnya yang menyebutkan dengan masjid.
Yaitu disebutkan ketika orang itu melangkah ke masjid, itu sudah dihitung pahala. Ya, sudah dihitung pahala, dicatat setiap langkah itu akan meninggikan derajatnya 1 derajat. Kemudian langkah berikutnya lagi akan menghapuskan 1 kesalahannya. Kemudian ada dalil-dalil juga yang lebih merujuk bahwasanya ini di masjid. Itu ada dalil yang menyebutkan tentang keutamaan menunggu sholat. Ya, keutamaan menunggu sholat. Dan ini juga masalah menunggu sholat di sini, ini termasuk keutamaan dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu disebutkan salah satunya adalah warajulun ya mu'allaqun bil masajid. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yaitu ada seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Ada seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Di sini dikatakan oleh para ulama yang dimaksudkan dia selalu terkait dengan masjid karena dia punya kebiasaan menunggu waktu sholat. Termasuk menunggu waktu sholat, dia seperti kita lakukan saat ini menunggu antara maghrib dan isya. Jadi di antara maghrib dan isya kalau orang itu mengikuti pengajian, ya dia akan mendapatkan pahala menunggu sholat. Jadi tetap masih dihitung melaksanakan sholat ketika itu. Ya, dan dia termasuk orang-orang yang tadi saya sebut mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian kenapa tadi juga yang dimaksudkan itu di masjid? Karena ketika tadi setiap langkah dihitung dari rumah menuju ke masjid, kemudian menunggu sholat, itu pun didoakan oleh malaikat. Doa malaikat ini cuma ada bagi orang yang datang ke masjid. Bukan orang yang lakukan sholat di rumah. Bukan orang yang lakukan sholat jamaah di rumah. Namun doa malaikat ini ketika orang itu datang ke masjid menunggu sholat. Dan pendapat inilah yang lebih tepat, bahwasanya sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini adalah sholat berjamaah di masjid. Dan nanti kita akan lihat, ini kata Syekh Abdul Al-Fauzan, nanti ada dalil-dalil yang menyebutkan tentang orang yang melakukan sholat di rumah. Ini terutama laki-laki. Ya, ketika dia melakukan sholat di rumah, maka itu kelakuan yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu biasanya sembunyi-sembunyi kalau sholat. Mereka kalau mau sholat nanti saat Rasul SAW itu tahu saja, yaitu di waktu terang, zuhur, asar, maghrib. Ya. Namun kalau waktu gelap, isya dan subuh, mereka tidak mau datang pergi ke masjid. Mereka biasa melakukan sholat di rumah. Tanda-tanda munafik. Sedangkan yang dimaksudkan dengan sholatul fadri, yang dimaksudkan sini adalah sholat sendirian. Ya, yang dimaksudkan sini sholat sendirian. Kalau kita pakai pengertian tadi, orang yang dimaksudkan dengan jamaah itu adalah jamaah di masjid, berarti sholat sendirian di sini yang dimaksudkan adalah boleh jadi dia sholat sendirian itu di masjid. Ya, dia tidak mau ikut berjamaah atau dia memang sengaja sholat di rumah seorang diri. Dan tadi disebutkan para jamaah sekalian, ada disebutkan 27 derajat. Dalam riwayat yang lain tadi dari Abu Hurairah 25 juz'an, 25 bagian. Dan ada dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan 25 derajat. Namun Imam Tirmizi mengatakan umumnya periwayat yang meriwayatkan dari Nabi SAW itu menyebutkan dengan 25 derajat. Kecuali dari riwayat Ibnu Umar yang kita sebutkan di sini. Ibnu Umar yang menyebutkan 27 derajat. Nah, Syekh Abdul Al-Fauzan ini menjelaskan kenapa di sini disebutkan dengan riwayat yang berbeda. Atau di sini para ulama ini membuat suatu cara bagaimana mengkompromikan riwayat-riwayat yang ada tadi. Ada yang mengatakan 27, ada yang disebutkan dalam riwayat itu 25, dan ada 29 derajat.
Ada yang memberikan pendapat seperti yang tadi saya sebutkan, bahwasanya derajat yang berbeda ini cuma karena perbedaan jumlah jamaah. Semakin banyak jamaah, ya, karena kalau semakin banyak jamaah, rebutan saf pertama itu lebih banyak. Ya, itu lebih bersaing untuk merebut saf pertama. Beda kalau jamaahnya cuma 5 orang, ya masjidnya kecil lagi. Ya, jamaahnya sedikit mau bersaing untuk merebut saf pertama tidak ada. Maka semakin banyak jamaah tadi karena bersaing untuk merebut saf di situ, maka melaksanakan sholat di masjid seperti itu yang lebih banyak jamaahnya lebih besar pahalanya. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya yang lebih dahulukan riwayat yang mengatakan 25 derajat. Ada juga yang mengatakan pakai yang 27 derajat. Kenapa? Karena 27 derajat itu yang datang belakangan. Ya, riwayat yang 27 derajat ini yang datang belakangan. Sehingga banyak yang mungkin memakai 27 derajat ini karena mengingat bahwasanya ini yang datang paling belakangan, dan ini berarti yang terakhir Nabi SAW itu sebutkan. Dan ada yang merujihkan atau menguatkan pendapat yang lebih kuat di sini adalah yang menyatakan 27 derajat. Namun yang jelas kalau dikatakan 27 ataupun 25 ini berarti menunjukkan bahwasanya boleh jadi 25 ini tambah sampai 27. Namun tidak pernah kurang dari 25. Jadi pahalanya ini tidak mungkin dikurangkan dari 25. Yang ada itu nambah. Ya, dari sisi pahala itu, ya dari sisi pahala kalau seperti ini itu nambah, bukan ada pengurangan di situ. Intinya faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan yang besar dari sholat berjamaah. Keutamaan yang besar dari sholat berjamaah daripada sholat yang dilakukan tidak berjamaah. Kalau tahu keutamaan ini berarti Nabi SAW memotivasi kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sedangkan faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan orang yang melakukan sholat sendirian tadi, sholat berjamaah lebih baik daripada orang yang sholat sendirian. Nah, orang yang dimaksud orang yang melakukan sholat sendirian ini orang yang tidak punya uzur, sehingga sholatnya kalah dari sholat berjamaah di masjid. Sekarang masalahnya bagaimana kalau kita sakit tidak bisa pergi ke masjid? Ya, kaki keseleo, nggak mungkin jalan. Ketika itu demam, nggak mungkin lagi pergi ke masjid untuk sementara waktu. Apakah mendapatkan pahala sama seperti di masjid? Nah, di sini untuk orang yang punya uzur. Sekarang bisa diperhatikan ini untuk orang yang punya uzur. Seperti apa tadi? Sakit. Ya, untuk orang yang punya uzur seperti sakit. Maka di sini ada dua pendapat. Ada ulama yang mengatakan kalau dia sholat di rumah seorang diri karena alasan tadi apa, sakit, maka pahalanya sempurna. Dia dapat pahala sempurna. Namun ingat dia dengan catatan apa? Punya kebiasaan sholat di masjid. Namun kalau kebiasaannya sholat di rumah, kebiasaannya sholat di kamar, di asrama, tidak mendapatkan pahala seperti ini. Ini yang Nabi SAW sebut untuk orang yang sakit, idza maridal abdu aw safara, jika seseorang itu sakit atau bersafar, kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seseorang itu sakit atau pergi bersafar, melakukan perjalanan jauh, sakit tidak bisa sholat berdiri. Perjalanan jauh dia tidak bisa sholat sempurna, dikosor dia sholat. Maka nanti akan dicatat baginya semisal amalan yang dia lakukan ketika dalam keadaan mukim, tidak bersafar,
dalam keadaan sehat, ya ketika tidak sakit. Maka tetap pahalanya dicatat seperti dia dalam keadaan sehat. Jadi kalau dia punya uzur tadi tidak bisa pergi ke masjid, maka menurut pendapat pertama ini dia mendapatkan pahala yang sempurna karena punya uzur. Sedangkan ada pendapat yang kedua yang katakan pahalanya tidak sama seperti orang yang sholat di masjid walaupun punya uzur. Namun Allah, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama tadi. Ya, pendapat yang lebih tepat itu pendapat yang pertama yang katakan pahalanya sama seperti dia mendapatkan pahala orang yang sholat di masjid. Dengan catatan apa tadi? Ya, dia punya uzur dan ketika itu jadi kebiasaan. Jadi ada dua alasan, dia mendapatkan pahala yang sempurna, bisa mendapatkan pahala yang sempurna seperti orang yang sholat di masjid. Yaitu yang pertama dia punya uzur, sakit. Yang kedua punya kebiasaan. Termasuk juga di sini misalnya, wah sudah datang ke masjid kebelet pipis, sudah datang ke masjid ya ingin buang hajat dulu. Pas masuk sudah selesai. Atau dia punya hajat lagi, ya kalau saya datang ke masjid, saya ikut sholat berjamaah, saya masih dalam keadaan perut keroncongan. Nanti akan kita lihat pembahasan para ulama juga ada salah satu uzur meninggalkan sholat berjamaah itu karena perut dalam keadaan keroncongan dan butuh makan. Maka dia memilih saya makan dulu. Karena kalau saya sholat berjamaah nggak khusyuk. Pikirannya pikiran perut, bukan pikiran ayat lagi. Ya, pikirannya itu pikiran perut. Maka tadi orang-orang ini punya uzur. Ya, yang tadi yang mau buang hajat, ya, yang mau kencing tadi datang ke masjid sudah telat, atau bahkan sudah ketinggalan jamaah sama sekali. Ya. Maka orang-orang yang punya uzur sama seperti orang yang sakit tadi tetap dicatat mendapatkan pahala yang sempurna. Oleh karena itu kalau di kondisinya itu buang hajat seperti tadi tidak usah cepat-cepat. Ya, mau ingin cepat-cepat juga nggak bisa kan? Itu terburu-buru. Jadi tetap slow saja, santai saja. Dia tetap akan mendapatkan pahala yang sama. Asalkan tadi punya uzur yang pertama, yang kedua sudah jadi kebiasaan. Kalau tidak jadi kebiasaan tidak bisa. Mau dia mau bagaimanapun kalau bukan kebiasaan tidak bisa. Oleh karena ini pentingnya sholat berjamaah tadi dijadikan kebiasaan. Kemudian di sini juga menunjukkan sholat orang yang sholat yang sendirian, sholat munfarid tetap sah. Sholat munfarid atau sholat orang yang sendirian itu tetap sah. Karena dikatakan di sini ada afdoliyah, ada yang lebih utama. Berarti yang tidak utama tadi tetap dinilai. Karena Nabi SAW tidak katakan sholat orang yang sendirian itu tidak sah. Maka ini sekaligus menjadi bantahan kepada pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan sholat berjamaah itu syarat. Jadi kalau syarat, kalau orang sholat sendirian berarti tidak sah. Ini jadi bantahan. Karena dalil ini katakan masih dianggap orang yang sholat sendirian. Artinya masih tetap mendapatkan pahala, namun pahalanya kalah jauhnya dengan orang yang sholat berjamaah. Kemudian di sini juga menunjukkan minimal jamaah itu 2 orang. Sebagaimana saya sebutin pengertian jamaah tadi di awal, yaitu dengan imam dan makmum. Karena dalam dalil tadi dibandingkan ada antara sholat jamaah dan orang yang sholat sendirian. Berarti kalau dia tidak sholat sendirian dengan orang lain itu sudah dianggap jamaah. Karena yang tadi jadi bandingan adalah orang yang sholat sendirian. Berarti kalau sholatnya tidak sendirian itu sudah disebut jamaah. Jadi minimal 2 orang. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis tentang masalah hukum sholat jamaah. Hadis nomor 4 dalam bab ini atau nomor 400 dari kitab Bulughul Maram. Itu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi,
laqad hamamtu an amura bihatabin fayahtatabu. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya laqad hamamtu, aku sudah bertekad, yaitu kata Nabi SAW, aku sudah bertekad. An amura, yaitu aku akan perintahkan bihatabin, untuk membawa kayu bakar. Fayuhtatabu, yang dimana kayu bakar ini nanti disiapkan untuk membakar. Summa amuru bisolati fayu'azzina laha, kemudian aku perintahkan untuk melaksanakan sholat. Nanti ada yang melaksanakan sholat. Lalu fayu'azzana laha, lalu nanti ada yang kumandang azan. Summa amuru rajulan fayaumun nas, lalu aku sendiri nyuruh orang-orang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nabi nanti belum. Summa ukhalifu ila rijalin la yashaduna shalah, kemudian nanti aku akan belakangan, lalu aku mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Fa uharriku alaihim buyutahum, nanti aku akan membakar rumah-rumah mereka. Ini ingat, Nabi SAW menyatakan sendiri, aku, ini kata Nabi SAW, aku yang membakar rumah mereka. Karena apa? Karena melihat di rumah tersebut ada laki-laki yang tidak pergi sholat berjamaah. Ini potongan sebagiannya nanti kita akan bahas berikutnya. Intinya sebagian hadis ini menunjukkan, ya, sebagian hadis ini menunjukkan yang pertama, tentang wajibnya sholat berjamaah. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah. Alasannya kenapa? Alasannya karena Rasulullah SAW bertekad untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi sholat berjamaah di masjid. Dan membakar seperti ini tidak mungkin kecuali meninggalkan yang wajib. Ya, dan membakar rumah seperti ini Nabi SAW niatkan tadi, ini cuma untuk meninggalkan yang wajib. Kalau ini adalah perkara sunnah, tidak mungkin Nabi SAW bakar seperti itu. Tentu Nabi biarkan, oh ini kan cuma sunnah saja. Sama seperti kita tidak sholat sunnah rawatib misalnya, ini kan cuma sholat sunnah saja. Kalau seperti itu tidak ada bakar-bakar rumah. Namun kalau dikatakan sampai membakar rumah, ingat ya, ini tekad Nabi. Artinya tekad ini belum tentu terjadi. Namun kalau seandainya terjadi, Nabi SAW akan lakukan. Maka ini menunjukkan sekali lagi yang ditinggalkan adalah perkara yang wajib. Berarti kalau kita katakan tadi ini perkara yang wajib, kita kembali ke orang yang sholat sendirian di rumah. Sholatnya sah atau tidak tadi? Sah. Namun ditambah dosa. Ya, sholatnya itu sah. Namun apa? Meninggalkan yang wajib, berarti berdosa. Dia tetap melakukan sholatnya, tetap melakukan sholat. Namun ditambah dosanya karena meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian hadis ini juga sekaligus bantahan lagi kepada orang yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Karena kalau ini fardu kifayah artinya sebagian, maka sama juga Nabi SAW tidak perlu membakar rumah orang. Kenapa? Cukup Nabi SAW dan para sahabat saja yang sholat sudah dianggap cukup. Yang lainnya nggak usah ke masjid, nggak apa-apa. Hukumnya fardu kifayah. Ternyata Nabi SAW sudah punya niatan untuk bakar rumahnya tadi. Berarti yang itu juga hukumnya fardu ain bagi mereka, bukan hukumnya fardu kifayah. Berarti pendapat yang mengatakan sunnah tidak tepat, pendapat yang mengatakan fardu kifayah juga tidak tepat berdasarkan hadis ini.
Adapun nanti penjelasan lengkapnya insya Allah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Ada yang ingin tanyakan? Ya. Sebisa mungkin datang ke masjid. Sebab tahu nanti ada yang sama-sama ketinggalan jamaah. Jadi punya teman untuk melakukan jamaah. Namun ketika datang ke masjid sudah cari, nggak mungkin cari di masjid lain juga. Sudah, maka lakukan sholat di masjid tadi. Sebab tahu nanti juga ada yang mau ngikut lagi untuk sholat berjamaah tersebut. Ya. Sembahyang tidur karena sakit dan sakit tadi, ada buang hajat, mungkin karena makan juga. Selama uzurnya itu memberatkan, tidak mungkin dia harus tepat waktu untuk sholat berjamaah tadi, maka dia bisa uzur. Nanti ketika dia ingin tidak melakukan jamaah pertama, maka dia lakukan jamaah yang kedua. Tidak dapat jamaah kedua, lakukan jamaah yang ketiga. Boleh. Ada lagi? Ya. Saya pernah mengalami dengan rekan saya doa, sudah mau iqamah, kemudian teman saya yang satu berlari. Dia lari-lari dari belakang gitu, maksudnya mau ikut jamaah. Iya, mau ikut jamaah. Kalau kondisi seperti itu nanti akan kita jelaskan juga. Aturan sholat berjamaah tidak boleh tergesa-gesa. Biasa yang tergesa-gesa itu karena telat. Gak mungkin kalau dia datang di awal-awal waktu itu tergesa-gesa, itu gak mungkin. Paling karena telat. Pas sudah iqamah itu baru cepat-cepat. Namun kalau baru azan, jalannya santai sampai masjid santai. Biasanya seperti itu. Makanya di antara aturan, ya ini harus diperhatikan, meskipun telat bagaimanapun Nabi SAW katakan bisakinah wal waqar, tetap dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa. Apa yang kalian dapati dari imam, kata Nabi, maka ikutilah. Dapat ruku, ya sudah dapat ruku. Dapat sujud, ya sudah dapat sujud. Ikuti seperti itu. Ketinggalannya sudah risiko. Maka tidak boleh cepat-cepat. Jadi antara orang yang cepat dan tergesa-gesa tadi dengan yang lambat, yang benar itu yang lambat tadi. Dia santai, ya, supaya tidak melanggar aturan ini. Ada lagi? Ya. Dua orang. Apakah posisinya sejajar antara makmum dengan imam tadi? Makmumnya cuma satu orang dengan imam tadi, ataukah ada mundur di belakang? Di sini para ulama bersisi pendapat. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwasanya tetap antara imam dan makmum itu lurus. Namun kebanyakan ulama atau jumhur ulama menganggap makmum tadi yang satu orang itu boleh bergeser sedikit ke belakang. Di antara tujuannya apa? Ya, mereka beralasan karena ini untuk menandakan mana imam dan mana itu makmum. Dan ini juga sekaligus menunjukkan imam itu lebih dimuliakan di depan, tidak sejajar dengan jamaah. Ya, intinya dua-duanya dibolehkan. Namun Allahu alam, kalau dilihat dari tekstual hadis, dibuat sejajar pun itu boleh. Ya, dibuat sejajar pun itu boleh. Namun kalau mau menandakan mana itu imam, mana itu makmum, boleh agak mundur juga sedikit ke belakang. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kami cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, para jamaah sekalian, ikhwan fillah wa akhwat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini selepas salat Maghrib, yaitu membahas kitab Bulughul Maram karya ulama besar kita, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih berada dalam pembahasan kitab salat, itu pada bab salat jamaah. Kita masih mengulang pembahasan salat jamaah, tentang hukum salat jamaah itu sendiri. Yaitu kita lihat hadis nomor urut 4 dalam bab ini, atau hadis nomor 400 dari kitab rujukan kami, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Walladzi nafsi biyadi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatabu aw fayuhtataba summa amura bisolati fayu'azzana laha." Demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan bihatabin fayuhtatabu. Ya, aku memerintahkan dengan membawa kayu bakar, lalu itu disiapkan untuk dibakar. Summa amura bisolah. Lalu ketika itu aku memerintahkan orang-orang untuk melaksanakan salat. Fayu'azzana laha, lalu dikumandangkan azan ketika itu. Summa amura au amuru rajulan fayaqumun nas. Lalu nanti aku memerintahkan kepada seorang untuk mengimami manusia, yaitu mengimami jamaah yang lainnya. Summa ukhalifu ila rijalin la yashhaduna shalah. Kemudian aku akan pergi, kata Nabi SAW, ke orang-orang yang tidak menghadiri sholat jamaah. Fa uharriku alaihim buyutahum, lalu aku akan membakar rumah mereka. Waladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya, lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan. Seandainya salah seorang di antara mereka itu mendapatkan arqan saminan, yaitu dalam lafaz yang lain disebut dengan azman saminan, yaitu tulang yang berdaging gemuk. Au mirmataini hasanatain, atau mereka mendapatkan daging, di mana daging ini yang terletak antara dua tulang rusuk. La syahidal isya. Kalau mereka mendapatkan hal tadi, yaitu mendapatkan atau tahu isya itu punya keutamaan, tentu mereka akan menghadiri sholat isya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa lafzul Bukhari, dan lafaznya adalah lafaz Imam Bukhari. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang telah kita jelaskan kemarin tentang masalah hukum sholat jamaah, kesimpulan dari pendapat para ulama yang ada, hukum sholat jamaah itu wajib. Ya, hukum sholat jamaah itu wajib. Adapun kalau kita bahas apakah ini merupakan syarat sholat itu diterima kalau dengan berjamaah, kalau tidak berjamaah tidak diterima, nanti akan kita temukan hadisnya. Intinya pendapat yang lebih tepat, yang ini menyelisih pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu sholat jamaah bukan syarat. Artinya kalau ada yang sholat sendirian, sholatnya tetap sah. Namun kalau dikatakan sholat berjamaah itu wajib, yaitu bagi laki-laki, maka orang yang tidak sholat berjamaah dihukumi dosa, ya, apalagi dia tidak punya uzur untuk melaksanakan sholat berjamaah tersebut. Kemudian faedah yang lainnya lagi yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, yaitu tentang masalah tauhid asma wa sifat, penetapan Allah memiliki tangan.
Karena dikatakan dalam hadis ini, ya, walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya, yaitu maksudnya di tangan Allah. Jadi secara tegas hadis ini menunjukkan Allah memiliki tangan, namun tangan Allah ini berbeda dengan tangan makhluk. Jadi kalau kita mendengar sesuatu itu dengan kata atau kalimat yang sama, belum tentu memiliki sifat yang sama dengan apa yang kita bayangkan. Jadi kalau dikatakan tangan Allah, tentu saja berbeda dengan tangan yang ada pada kita-kita ini. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah yang lainnya tentang perlakuan kepada orang fasik. Ya, tentang perlakuan kepada orang fasik atau orang yang berbuat maksiat, yaitu perlu ada amar ma'ruf nahi munkar, yaitu peringatan. Perlu ada amar ma'ruf nahi munkar atau peringatan. Jadi misalnya di sini kalau diterapkan hukum Islam, orang yang meninggalkan sholat berjamaah, nah itu bisa diingatkan seperti yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh Nabi SAW itu tadi. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya faedah yang lainnya, perintah untuk menegakkan sholat itu nanti menjadi tanggung jawab imam atau pemimpin. Pemimpin punya tugas untuk mengayomi rakyatnya, mengajak mereka untuk sholat. Kemudian kalau kita lihat hadis ini tadi, Nabi SAW punya keinginan, beliau membiarkan ada yang mendirikan sholat di masjid, ada yang kumandangkan azan kemudian mendirikan sholat. Dan ketika itu beliau ingatkan, beliau pergi untuk ingatkan orang-orang yang tidak pergi berjamaah di masjid, sampai beliau punya keinginan untuk membakar rumah mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya faedah yang lainnya, ketika imam punya keperluan dan maslahat, maka ia boleh menunda sholat berjamaah. Nah, jika imam itu punya kemaslahatan atau punya kepentingan, maka dia boleh menunda sholat berjamaah. Contoh misalnya, ini dilakukan oleh petugas keamanan. Ketika misalnya tempat-tempat umum, ya, atau masjid-masjid besar yang dimana imamnya itu perlu dijaga, atau keadaan jamaah itu perlu dijaga ketika itu, ada yang harus jaga pos keamanan di depan, atau ada yang mesti menjaga barang-barang penting yang ada di depan. Maka untuk orang-orang seperti itu, dia boleh menunda sholat berjamaah ketika orang-orang sudah bubar, dan ketika itu pos tidak perlu lagi dijaga sangat ketat, maka dia boleh meninggalkan sholat jamaah sementara waktu. Dan setelah sholat jamaah orang-orang itu selesai dan dalam keadaan sepi dan tidak perlu lagi ada penjagaan ketat ketika itu, maka ketika itu baru dia melaksanakan sholat. Jadi dia menundanya. Dan ini bisa dipraktekkan misalnya kalau di Masjidil Haram itu ada polisi-polisi yang kita kenal dengan polisi amar ma'ruf nahi munkar, atau polisi yang menjaga para imam yang melaksanakan sholat ketika itu. Mereka kita saksikan itu tidak mengikuti sholat berjamaah. Tugasnya itu jaga imam. Ya, ketika imamnya selesai baru nanti mereka itu melaksanakan sholat. Jadi punya masalah yang lebih besar. Maka jika seorang punya masalah yang besar seperti itu, dia boleh menunda sholat berjamaah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kelima dalam bab ini, atau hadis nomor 401, tentang bahaya orang yang tidak mengikuti sholat
isya dan sholat subuh. Bahaya orang yang tidak mengikuti sholat isya dan sholat subuh. Yaitu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, asqalus sholati alal munafikin, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik, yaitu sholatul isya wa sholatul fajr, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka itu tahu keutamaan yang ada dalam sholat isya dan sholat subuh, la atauhuma walau habwa, tentu mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Tentu mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Merangkak di sini maksudnya habwa di sini dia berjalan dengan tangan dan kakinya, yaitu yang kita sebut dengan merangkak tadi. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, yang namanya sholat asalnya itu berat bagi orang munafik. Yaitu bukan sholat subuh dan sholat isya saja, seluruh sholat asalnya berat bagi orang munafik. Seluruh sholat itu asalnya berat bagi orang munafik. Maka kalau orang munafik itu melakukan sholat sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 142, wa iza qamu ila sholati qamu kusala, jika mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka ini orang-orang munafik ini mengerjakannya dengan malas. Ya, mereka itu mengerjakannya dengan malas. Mungkin ya mengerjakannya itu pakai waktu. Jadi pas waktu-waktu setelah saja, waktu-waktu longgar saja mereka laksanakan. Ya, ada yang melaksanakannya dengan cepat karena ini waktu istirahat cuma sebentar saja, atau mungkin ada yang memperhatikan lagi tayangan-tayangan TV pas waktu iklan baru melaksanakan sholat. Ya. Jadi melaksanakan sholatnya tadi tergantung dengan ada dengan waktu iklan, ada yang dengan pekerjaannya, ada yang dengan waktu luangnya saja. Maka dia kerjakan sholatnya apa adanya. Artinya ada yang sampai mengerjakannya sampai cepat. Adapun di sini dikhususkan sholat subuh dan sholat isya. Nah, faedah yang lainnya, adapun dikhususkan sholat subuh dan sholat isya karena beberapa sebab. Dikhususkan sholat subuh dan sholat isya karena beberapa sebab. Yang pertama, sholat isya itu sholat yang dikerjakan pada saat waktu butuh istirahat. Karena kan siang hari kerja. Pada waktu isya jam 7 misalnya, itu orang sudah pada capek. Apalagi yang kerja dari jam 8 sampai sore, gak ada waktu istirahat. Waktu isya itu waktu berat untuk dia. Sedangkan subuh, ya, subuh itu adalah waktu orang nikmat tidur. Ya, orang nikmat tidur. Terserah mau musim ketika itu musim panas yang waktu malamnya itu singkat, atau musim dingin yang waktu malamnya itu panjang. Ya, pokoknya sifat orang munafik seperti itu. Berat. Ya, tadi alasannya sholat isya itu waktu butuh istirahat. Sedangkan kalau sholat subuh waktu memang nikmatnya tidur. Alasan yang kedua, karena keadaan sholat isya dan sholat subuh masih waktu gelap. Karena gelap seperti tadi, mau datang ke masjid ataukah tidak di zaman dulu, ya, yaitu di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi, kalau datang ke masjid ataukah tidak diperhatikan. Karena keadaan gelap, Nabi SAW tidak tahu ini si A ini datang ataukah tidak, si B ini hadir sholat jamaah ataukah tidak. Maka mereka lebih cenderung meninggalkan sholat atau tidak hadir ke masjid pada sholat isya dan sholat subuh, karena tidak ketahuan.
Wah, saya nggak usah hadir ketika itu. Nabi SAW juga tidak tahu keadaan gelap, nggak ada lampu. Maka alasan itulah kenapa sholat subuh dan sholat isya dikatakan sholat yang paling berat bagi orang munafik. Yang asalnya tadi saya katakan bahwasanya sholat seluruhnya itu berat bagi orang munafik. Namun dua sholat ini yang paling berat. Kemudian faedah yang berikutnya juga, nah ini diperhatikan baik-baik, yaitu orang yang meninggalkan sholat berjamaah telah terdapat pada dirinya sifat-sifat orang munafik. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu telah terdapat pada dirinya sifat-sifat orang munafik. Karena tadi orang munafik ya, dia cuma mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu ketika Rasulullah SAW itu tahu. Kalau tidak tahu berarti mereka tidak mau melaksanakan sholat. Makanya berat bagi mereka laksanakan sholat isya dan sholat subuh karena keadaan gelap. Dan kalau kita katakan ya ini merupakan sifat orang munafik, berarti ini sifat yang tercela. Ya, kalau ini adalah sifat orang munafik, maka ini adalah sifat yang tercela. Dan perhatikan, ini berkaitan dengan perkataan para ulama tentang masalah orang yang lalai dari sholat. Mereka golongkan sebagai orang-orang yang munafik. Orang yang tidak sholat itu sudah digolongkan sebagai orang-orang yang munafik. Walaupun dia ngaku Islam dalam KTP-nya, namun ketika dia tidak sholat, maka dia sudah dicap sebagai orang munafik. Dulu para ulama mencap demikian. Perhatikan perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia. Ia mengatakan, walaqad ra'aituna wa may yatahallaf an shalah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan kami telah menyaksikan bahwasanya orang yang tidak mengerjakan sholat atau lalai dari sholat, mereka adalah munafik tulen. Kemudian juga ada perkataan yang lainnya juga, misalnya dari Ibnu Umar yang mengatakan, kunna iza faqadna al-insan fi salatil isya'il akhirah wa subha asa'na bihi dhann. Ibnu Umar itu mengatakan, kalau di antara kami itu tahu ada yang tidak sholat subuh dan sholat isya, maksudnya sih secara berjamaah, maka kami sudah suuzon kepada orang tersebut. Ya, kami sudah boleh suuzon kepada orang tersebut. Artinya boleh kami berprasangka jelek, dia ini orang yang jelek. Begitu juga ada perkataan dari seorang tabi'in Ibrahim An-Nakhai. Ia mengatakan, kafa alaman ala nifaq ayyakuna ar-rajulu jaral masjid la yurafi. Cukup seseorang itu kita tahu dia memiliki tanda munafik jika dia adalah orang yang jadi tetangga masjid. Dia adalah orang yang jadi tetangga masjid, lantas tidak pernah kelihatan di masjid. Lantas tidak pernah kelihatan di masjid. Itu sudah dikatakan apa tadi? Munafik. Jadi kalau tanda-tanda munafik yang disebutkan oleh para ulama itu bukan hanya berkata itu dusta. Ya, ketika dia berjanji itu mengingkari, banyak tanda-tanda munafik yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya di sini, lalai dari sholat 5 waktu. Ya, begitu juga tadi sampai di suuzoni, ya, sampai orang itu menaruh curiga gara-gara dia meninggalkan sholat subuh dan sholat isya. Juga di sini sebagai kata Ibrahim An-Nakhai, orang yang jadi tetangga masjid, kok tidak pernah kelihatan di masjid, padahal cuma dekat saja sampai ke rumah atau depan masjid pas. Namun dia sendiri yang tidak pernah kelihatan di masjid, orang-orang yang jauh yang datang ke masjid. Maka orang ini juga bisa dikatakan pada dirinya memiliki tanda munafik. Jadi intinya di sini seorang dapat dikatakan baik, bahkan mungkin kita dapat menilai seorang pemimpin itu dapat dikatakan baik jika dia memperhatikan sholat.
yaitu terutama sholat jamaah. Terutama lagi adalah sholat subuh dan sholat isya. Karena dikatakan sifat yang sebaliknya, sifat yang dikatakan sifat orang munafik, yaitu ketika dia meninggalkan sholat subuh dan sholat isya. Berarti kalau memiliki sifat sebaliknya, menjaga sholat subuh dan sholat isya, berarti orang tersebut juga adalah orang yang baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya lagi, hadis nomor 6 dalam bab ini atau 402 dari kitab Bulughul Maram, yaitu tentang wajibnya menghadiri jamaah bagi yang mendengar azan. Wajibnya menghadiri jamaah bagi yang mendengar azan. Yaitu hadisnya saking Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ada seorang laki-laki buta mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki orang yang menemaniku ke masjid. Aku tidak memiliki orang yang menemaniku itu ke masjid. Farakhasalahu. Maka awalnya Nabi SAW memberi keringanan kepada orang tersebut. Kasihan, dia itu buta, tidak ada yang menemaninya ke masjid. Sudah diberi keringanan. Falamma wala da'ahu. Namun ketika dia itu balik, ya, Nabi SAW memanggilnya lagi. Hal tasma'un nida'i bis shalah? Nabi bertanya, apakah engkau mendengar azan untuk sholat? Kemudian orang tersebut menjawab, na'am, iya. Kemudian Nabi SAW untuk mengatakan, fa'ajib. Maka penuhilah panggilan azan tersebut. Maka penuhilah panggilan azan tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini jadi dalil yang pertama, faedah yang bisa kita ambil tentang wajibnya sholat berjamaah. Hadis ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Karena orang yang buta saja, yang penting dengar. Ya, orang yang buta saja, yang penting dia masih punya pendengaran, masih mendengar dengan baik, tetap wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ingat, orang buta ini punya beberapa alasan. Ya, seharusnya dia diberikan uzur untuk datang ke masjid. Yang pertama, dia buta. Kemudian yang kedua, tidak memiliki apa tadi? Penuntun, orang yang menemani ke masjid. Kemudian yang ketiga, rumahnya itu jauh. Dan jauhnya orang dulu itu harus melewati beberapa rintangan. Kalau orang buta, jalannya lewat banyak pohon, itu susah sekali kalau nggak ada penuntun. Orang buta, kalau jalan tidak ada penuntun, dia akan bertemu dengan binatang-binatang buas. Dan keadaan ketika itu juga tidak ada penerangan, sangat-sangat sulit sekali bagi orang tersebut. Ya. Maka dia lebih pantas untuk dapat uzur tidak pergi sholat berjamaah di masjid. Namun dia masih punya pendengaran. Ya, dia masih punya pendengaran. Maka kalau ada orang yang lebih sehat daripada dia, punya pendengaran yang bagus, ya, kemudian dekat dengan masjid, apalagi kalau jauh itu bisa pergi ke masjid dengan motornya, maka orang ini sudah lebih pantas untuk wajib sholat berjamaah di masjid daripada yang buta ini. Yang buta, Nabi SAW katakan, engkau tetap harus sholat berjamaah, apalagi orang yang masih penglihatannya itu bagus, ya, dia pun dekat dengan masjid, ya, dan punya berbagai kemudahan yang lainnya. Tentu lebih diwajibkan lagi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka ada perkataan dari Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan ini adalah dalil tentang wajibnya sholat berjamaah. Walau kana zalika nadban lakana aula may yas'ahu takhalluf anha al-darar wa dha'f. Beliau katakan seandainya sholat jamaah itu hukumnya sunnah, maka lebih pantas orang seperti ini, orang yang sulit dan orang yang lemah seperti orang buta ini, lebih pantas untuk tidak datang ke masjid, ya. Namun ternyata tetap diwajibkan. Maka yang menunjukkan hukumnya bukanlah sunnah namun wajib. Kemudian faedah yang lainnya lagi,
Hadis ini jadi dalil siapa yang mendengar azan. Siapa yang mendengar azan? Ingat ya, dengan patokan suara yang normal tanpa pengeras suara. Kenapa kita katakan suara yang normal tanpa pengeras suara? Ya, karena prakteknya ini kembalikan ke zaman Nabi. Kalau sekarang pakai pengeras suara, maka orang yang berkilo-kilo pun, ya, itu pun tetap wajib sholat berjamaah berdasarkan hadis ini. Namun tidak, yang dikatakan di sini adalah orang yang mendengar azan dengan suara yang normal. Jadi yang muazin tadi dia teriak, orang-orang yang masih mendengarnya dengan suara yang normal tadi tanpa pengeras suara, maka yang mendengar wajib datang ke masjid. Karena kalau pakai pengeras suara, ada yang punya toa, ya, yang suaranya lebih besar, maka nanti yang paling jauh tetap kena kewajiban ini. Ada yang punya sound system biasa-biasa saja, pengeras suara biasa-biasa saja, ya, suaranya kecil, cuma berapa rumah saja yang dengar. Ya, makanya yang pakai jadi standar di sini adalah dengan suara yang normal, bukan dengan pengeras suara. Yang ini bukan jadi dalil bahwasanya pengeras suara tidak boleh, ya. Namun itu cuma sebagai alat bantu saja. Namun tadi kita pakai standar siapakah yang wajib sholat jamaah, yaitu orang yang mendengar azan. Yaitu orang yang mendengar azan dengan suara yang normal tanpa pengeras suara. Nah, tadi kembali, orang yang mendengar azan maka wajib untuk menghadiri sholat berjamaah. Karena dikatakan tadi, ditanya pada orang muda tadi, apakah kamu mendengar azan? Dia jawab, iya, saya masih dengar. Maka dia saja tetap diwajibkan. Maka dari sini berarti orang yang dekat dengan masjid dan dia mendengar azan, ya, orang yang dekat dengan masjid dan dia itu mendengar azan, maka dia lebih diwajibkan daripada orang yang jauh. Karena dia adalah orang yang mendengar azan secara langsung. Beda dengan orang yang jauh, mungkin masih samar-samar untuk mendengarkan azannya tadi, atau mungkin sudah lewat beberapa rumah. Dan wallahu alam di sini, kalau berdasarkan hadis ini tidak memakai patokan 40 rumah. Namun pokoknya, ya, selama itu terdengar azan dengan suara yang normal tadi, itu jadi wajib untuk datang memenuhi sholat berjamaah di masjid. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis yang terakhir yang kita bahas, yaitu hadis yang ke-7 atau 403 dari kitab Bulughul Maram, yaitu tentang hukum orang yang mendengar azan lantas tidak datang ke masjid. Yaitu ada hadis dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Ia mengatakan, Nabi SAW itu bersabda, "Man sami'an nida." Siapa yang mendengar azan, falam ya'ti fala sholata lahu illa min uzrin. Siapa yang mendengar azan lantas dia tidak memenuhi panggilan azan tersebut, maka tidak ada sholat untuknya kecuali dia meninggalkan sholat jamaah tadi karena ada uzur. Berarti kalau ada orang yang dengan azan lantas tidak memenuhi sholat berjamaah, berarti sholatnya tidak dianggap. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Qutni dan Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim dengan sanad sesuai dengan syarat Muslim. Lakinna rajjaha ba'dhum waqfuhu. Ya, lakin rajjaha ba'dhum waqfahu. Namun sebagian ulama itu mengatakan hadis ini hadis mauquf, cuma perkataan Ibnu Abbas. Jadi bukan sabda Nabi. Dan yang lebih tepat riwayatnya itu adalah mauquf, cuma perkataan Ibnu Abbas saja, bukan sabda Nabi SAW. Di antara yang mengatakan demikian Ibnu Rajab. Ibnu Rajab itu mengatakan bahwasanya Imam Ahmad dan ulama yang lainnya mengatakan hadis ini tadi cuma perkataan Ibnu Abbas, bukan sabda Nabi SAW. Maka faedah yang bisa kita ambil berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat sholat jamaah itu merupakan syarat. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama itu berpendapat sholat jamaah itu merupakan syarat. Berarti kalau ada yang mendengar azan tidak sholat jamaah,
berarti sholatnya tidak sah. Namun beri catatan, pendapat yang lebih tepat, sholat berjamaah bukan merupakan syarat. Di antara alasannya yang pertama, hadis yang membicarakannya mauquf, cuma perkataan sahabat. Kemudian alasan kedua, hadis ini dipahami sempurnanya sholat yaitu dengan berjamaah dan bukan merupakan syarat. Hadis ini dipahami sempurnanya sholat yaitu dengan berjamaah, namun bukan merupakan syarat. Artinya kalau ada yang tidak melaksanakan sholat berjamaah tadi, kalau dia sholat sendirian saja dia dengar azan, namun karena mungkin ya pas tayangan bola lagi subuh nggak bisa pergi ke masjid, lagi panas-panasnya pertandingan bola, jadi dia tidak pergi ke masjid. Gimana kalau dia sholat sendiri ketika itu? Sholatnya juga pas-pasan, mungkin pas iklan lagi, ya pas sudah 4 menit baru sholat subuhnya. Bagaimana kalau dia sholat ketika itu? Jawabannya apa? Sholatnya sah. Dia meninggalkan kesempurnaan saja. Artinya di sini kalau dikatakan demikian, kalau dikatakan tadi kita kembali hukum sholat jamaah itu wajib, berarti sholatnya sah, namun dia berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Jadi intinya kesimpulannya, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, sholat berjamaah itu adalah kesempurnaan sholat, artinya pahalanya lebih besar daripada sholat yang sendirian. Namun kalau ada yang meninggalkan sholat berjamaah, dia dihukumi berdosa, namun sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab, yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Monggo jika ada yang ingin bertanya. Ya. Jemaah yang bakat terlambat sehingga tidak menemukan imam bersama yang ada itu tak akhir. Apakah zaman Nabi dihitung apa berjamaah atau tradisi waktu itu tak akhir? Walau untuk keadaan tadi dia cuma mendapati tahiyat akhir saja, dia cuma dapat pahala berjamaah. Namun untuk dapat 1 rakaat belum dapat. Jadi dia tetap ikuti imam walaupun tahiyat akhir, ya. Kemudian dia tinggal menambah lagi 4 rakaat. Dia tidak mendapatkan 1 rakaat, namun mendapatkan pahala sholat berjamaah. Allah. Ada lagi? Ya. Kalau kita mendengar azan, kemudian iya. Baik. Kalau tahu keadaan diri kita itu jauh dari masjid, maka digunakanlah waktu bagaimana supaya bisa dapat takbiratul ihram bersama imam. Adapun kalau keadaan seperti tadi, maka dilihat kalau dia itu telat karena ada uzur, ya, karena ada uzur, maka walaupun telat nanti tetap dianggap seperti mendapatkannya di awal waktu jika punya kebiasaan berada di masjid di awal waktu. Namun kalau ya satu waktu, ya dia itu jadikan kebiasaan, ya dia bukan satu waktu, namun itu dijadikan kebiasaan sering datang telat seperti tadi, maka dia tetap dihitung telat melaksanakan sholat berjamaah. Namun dia dapat pahala sholat berjamaah, ya walaupun telat tadi, namun dari sisi tidak mendapatkannya 1 rakaat atau tidak mendapatkannya takbiratul ihram, dia tidak dapat. Nanti kekurangan yang ada dia tinggal disempurnakan. Ada lagi, ya. Kewajiban seorang yang mengenal azan itu wajib sholat berjamaah di masjid. Terus misalnya seorang itu tidak mendengar azan, mana yang apakah bisa gugur kewajibannya atau Kalau dia tidak mendengar azan karena suara yang normal, ya, dengan suara yang normal, karena keadaan rumahnya itu jauh, ya, maka jadi gugur sholat berjamaah. Kalau keadaan rumah itu jauh. Namun kalau tidak mendengar azan tadi, ya, karena mungkin tidak ada azan,
ya, dia punya tugas untuk menghadiri masjid, datang ke masjid untuk bisa mengumandangkan azan, biar untuk memberitahukan jamaah yang lainnya akan adanya sholat berjamaah. Intinya diperhatikan jarak tadi, sampainya suara itu berapa meter. Ya, kalau sampai suara ke tempat dia itu asalnya normal itu sampai, maka dia tetap wajib sholat berjamaah. Jadi siapa yang dengar azan maka wajib sholat berjamaah. Ada lagi, kalau zaman saat ini masjid begitu dekat. Jadi kalau alasan tidak sholat berjamaah di masjid itu sangat-sangat mustahil. Ya, masjid itu jaraknya dekat-dekat. Itu resikonya kalau masjid dibuat jarak dekat. Ya, kalau masjid jaraknya jauh-jauh mungkin ada alasan seperti itu. Atau mungkin kita berada di daerah minoritas muslim, masjidnya jauh-jauh. Ya, namun kalau di daerah Jawa sini ya resikonya kenapa bangun masjid dekat-dekat? Harus datang sholat berjamaah. Ya, kecuali dari dulu sudah rancang ini masjid harus jauh-jauh 5 kilo baru ada masjid lagi. Nah, sekarang kan dekat sekali, ada mushola, ada masjid, tidak ada alasan lagi untuk tidak pergi sholat berjamaah. Ada lagi? Ya, betul. Apakah ada perintah untuk menempelkan tumit dan tumit? Itu bagian dari kesempurnaan sholat. Ya, kesempurnaan sholat tadi, tumit dan tumit itu didekatkan, termasuk juga pundak dengan pundak itu didekatkan, tidak terlalu jauh, namun juga tidak terlalu sempit. Jadi dekatnya itu dekat yang wajar. Jangan sampai mepet-mepetan sampai yang kanan kiri tidak bisa bergerak juga. Ya, saya pernah waktu sholat itu pernah lihat Syekh Fauzan. Dia sholat dengan jamaah kanan kiri terlalu mepet. Ketika mau turun rukuk dia pukul ini paha orang yang ada di sebelahnya karena terlalu dekat. Ya, dia pukul ketika itu. Ya, karena terlalu dekat. Harus agak beri space, beri kelonggaran sedikit kepada jamaah yang ada di kanan kiri. Iya, sunnah untuk ditempel, bukan wajib. Ya, namun itu bagian kesempurnaan, jadi tetap ditempel itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kami bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pekan depan kita akan bertemu seperti biasa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.